Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 SMP Budi Utomo Surakarta. Kali ini bertemu lagi dengan saya Ustadz Ilyas pada mata pelajaran prakarya. Sebelumnya, jangan lupa ya, supaya tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran secara daring ini. Oke, kita mulai masuk pada bab 2, yaitu tentang teknologi informasi komunikasi atau TIK. Di sini Ustadz akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan TIK. Jadi pada zaman permulaan, yaitu pada periode sampai dengan tahun 3000 sebelum Masehi. Pada zaman itu, cara komunikasi masih sebatas pengenalan dengan bentuk gambar-gambar di dinding gua, kemudian juga mulai mengidentifikasi benda-benda sekitar dan bahasa manusia hanya terbatas pada dengusan, bahasa isyarat, dan gerakan tangan. Jadi, pada masa itu, komunikasi masih sangat terbatas. Untuk menggambarkan sesuatu, biasanya orang-orang pada zaman itu masih menggunakan gambar-gambar yang digambar pada dinding-dinding gua. Kemudian, dalam mengidentifikasi benda-benda, orang-orang pada zaman dahulu juga masih sangat sederhana. Ya, seperti itu. Kemudian, pada tahun 3000 sebelum Masehi, ada sebuah bangsa yaitu bangsa Sumeria pertama kali menggunakan tulisan dalam komunikasi berupa simbol-simbol yang dibentuk dari piktograf. Piktograf sebagai huruf ya, pada kala itu. Ya ini piktograf yang kala itu digunakan oleh bangsa Sumeria, yaitu gambar dengan masing-masing bentuknya yang memiliki simbol atau yang simbolnya itu memiliki arti sendiri-sendiri. Jadi mungkin saat itu belum ada tulisan ya, sebelum Masehi. Masih sangat terbatas tulisan-tulisan pada saat itu. Pada periode 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir menggunakan huruf hieroglif yang terdiri dari simbol objek, perkakas, binatang atau kapal-kapal, ide, emosi seperti gerakan waktu dan perasaan gembira. Sistem menulis digunakan di dinasti Shang di Cina pada tahun 1766 sampai 1050 sebelum Masehi yang merupakan nenek moyang sistem tulisan modern Cina. Ya, jadi pada kala itu sudah mulai berkembang lagi, sudah lebih berkembang simbol-simbol yang digunakan pada kala itu, dan juga sudah mulai ada sistem menulis seperti yang sudah Ustadz jelaskan tadi tentang sistem menulis yang digunakan oleh dinasti Shang di Cina pada tahun yang telah Ustadz sebutkan tadi. Pada periode 500 sebelum Masehi, bangsa Mesir kuno menggunakan papirus sebagai kertas dari serat pohon papirus yang pada zamannya banyak tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Ya, ini sudah berkembang lagi dari yang sebelumnya mungkin di dinding-dinding gua atau di media yang lain. Nah, pada periode 500 sebelum Masehi itu sudah berkembang menggunakan kertas, tapi bukan kertas seperti sekarang. Pada saat itu masih menggunakan kertas dari serat pohon papirus namanya. Ya, itu gambarnya seperti yang dicontoh itu ya. Jadi belum ada tulisan rapi kemudian dibukukan gitu, belum ada anak-anak. Saat itu masih dengan gambar, kemudian simbol-simbol.
Medianya pun juga terbatas, nggak seperti sekarang. Dan kertas pada saat itu ya otomatis tebel, nggak kayak sekarang. Satu buku bisa sampai berapa lembar. Ya, saat itu nggak bisa. Satu kertas saja, satu lembar aja tebelnya ya, ya lebih tebel yang jelas daripada kertas pada saat ini, pada sekarang ini. Itu. Ya. Kemudian pada periode 10 Masehi, bangsa Cina menemukan kertas dari serat bambu. Bangsa Hindus di India membuat sistem bilangan 9 digit sampai sekarang kita gunakan. Itu perkembangan pada periode 10 Masehi. Kemudian berkembang lagi komunikasinya, yaitu dengan ditemukannya telegraf yang ditemukan oleh Samuel Lewis Morse dari Amerika tahun 1837, dan pada tahun yang sama oleh Sir Charles Wheatstone bekerja sama dengan Sir William F. Jones. Telegraf sebagai alat komunikasi penting tahun 1800-an sampai pertengahan tahun 1900. Ya, itu telegraf. Jadi sudah berkembang lagi, sudah mulai bisa komunikasi jarak jauh melalui telegraf. Morse menggunakan kode-kode sederhana untuk mewakili pesan yang dikirimkan melalui kabel tunggal. Ya, seperti ini. Anak-anak ingat kan tentang materi ini? Ayo, pas apa? Ya, benar sekali. Pas kemarin kita belajar di Pramuka. Ya, jadi pada saat itu emang komunikasi yang digunakan itu menggunakan sandi, ya, dengan simbol-simbol atau kode-kode seperti itu, Morse dan lain-lain. Kemudian telepon. Nah, kalau telepon, insya Allah anak-anak sudah tidak asing, juga sudah menemuinya. Cuman mungkin saat ini sudah berkembang dengan sedemikian rupa. Ya, jadi dulu awalnya telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell tanggal 10 Maret 1876. Graham Bell mendirikan perusahaan telepon Bell Telephone Company pada tahun 1877. Kabel telepon pertama di luar ruangan dibangun tahun 1877 yang mencakup jarak 3 mil atau 4,8 km. Layanan telepon komersial pertama dimulai di Amerika Serikat pada tahun tersebut. Kemudian tahun berikutnya, telepon menggunakan switch untuk menghubungi nomor-nomor lain dan tidak lagi menggunakan hubungan langsung. Kemudian menyambungkan nomor yang dituju melalui operator. Jadi sistemnya sudah naik, sudah ada kode yang berupa nomor, dan kemudian yang dituju itu melalui operator dulu atau server, kalau bahasanya. Ada servernya, ada operatornya dulu, jadi nggak langsung. Itu perkembangannya tentang telepon pada zaman itu. Ya. Sedikit penjelasan tentang yang tadi. Ini nanti bisa dibaca-baca lagi. Ini tentang perkembangan telepon tadi ya. Jadi pada zaman dulu telepon mulai berkembang sedikit demi sedikit dari yang hanya sangat sederhana, tanpa server, tanpa operator, akhirnya pakai operator dan juga sudah menggunakan nomor, dan nanti akhirnya juga berkembang sampai seperti sekarang ini.
satelit pertama yang bernama Telstar. Itu dikirim untuk memfasilitasi komunikasi jarak jauh. Ya, kerjasama antara NASA dan Bell System. Kemudian yang lebih maju lagi ada serat optik tahun 1980-an untuk melayani volume panggilan yang lebih besar. Ya, serat optik itu keunggulannya itu sangat cepat. Ya, serat optik itu keunggulannya kalau mengirim data terutama telepon itu sangat cepat dan juga volume atau kapasitasnya itu juga lebih besar. Kadang anak-anak juga menemui saat sedang lewat di suatu tempat di pinggir jalan raya, kemudian ada tulisan, maaf ada galian kabel optik, ya seperti itu. Yaitu mereka yang diperbaiki itu ya ini yang sedang Ustadz jelaskan ini, serat optik atau kabel optik. Itu memang memiliki kecepatan yang luar biasa cepat. Tentu dengan pasti setiap benda atau teknologi yang dibuat juga pasti ada kelemahannya. Begitu juga serat optik juga pasti juga ada kelemahannya. Fiber optik, serat optik. Kemudian ada juga radio yang dikembangkan berdasarkan penemuan dan teori dari Joseph Henry dan Michael Faraday yang menemukan teori induksi James Maxwell dan fisikawan Jerman Heinrich Hertz. Kemudian Nikola Tesla, penemu Amerika berasal dari Austria-Hungaria, menemukan kumparan Tesla. Intinya itu adalah komponen vital pemancar radio ditemukan oleh Nikola Tesla. Kemudian pada tahun 1895 Guglielmo Marconi dari Italia mengirimkan sinyal radio pertama melalui udara menggunakan gelombang elektromagnetik. Setelah radio ditemukan juga televisi. Seperti yang sekarang ini, televisi sudah berkembang, sudah berubah bentuk. Dari dulu yang TV tabung atau dulu banget ya masih TV hitam putih, kemudian TV berwarna, kemudian TV tabung menjadi LCD seperti sekarang. Bahkan sekarang televisi juga punya bukan saingan sih. Ya intinya sekarang kan juga banyak yang pakai YouTube dan lain-lain. Jadi sumber informasi sekarang juga nggak dari televisi. Tapi pada zaman dahulu ya sebuah penemuan televisi itu adalah sebuah penemuan yang luar biasa pada kala itu. Pada tahun tersebut ditemukan oleh George Eastman dari Amerika. Kemudian menemukan film yang fleksibel. Seperti yang tertera ya, seperti yang tercantum. Ya, ini bisa dibaca. Oke, insya Allah itu yang
bisa Ustadz sampaikan pada pagi hari ini. Banyak kurang dan salahnya Ustadz mohon maaf. Sebesar-besarnya akhiru qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.